hari ini kalian kira-kira sudah paham nggak kita akan belajar materi apa? Belum. Oh ya, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya, siapa yang sudah hadir hari ini? Baik, Bu. Trisna, Hadir Bu. Laila, Ibu. Ajija, Hadir, Bu. baik. Karena kita hari ini pembelajaran pada pertemuan ketiga, Ibu mau SDG dulu biar lebih semangat. Boleh, Bu. Boleh berdiri dulu? Boleh. Kita mulai SDG-nya ya. Jadi Iya, Ibu Bu. ikuti instruksi Ibu. Nanti Ibu bilang cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Semangat! Oke, siap. Ayo. Ayo kita mulai. Ibu dari 1, 2, 3. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Semangat! Oh, boleh sekali lagi. Ya. Ella ya yang maju ya. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Semangat! Silakan boleh sama temannya. Baik, terima kasih. Boleh dulu kembali. Gimana, udah semangat belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Tadi malam sudah belajar cerpen. Belum. Belum. Sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu buat kalian. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan cerpen itu? Cerita pendek, Bu. Lanjutkan. Siapa namanya? Raditya, Bu. Baik, apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek atau cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Iya, benar sekali. Jadi itu ya yang dimaksud dengan cerpen itu adalah cerita panjang, cerita pendek yang sama sekali tidak ada, cuma dia itu sekedar untuk menghibur para pembacanya. Ada lagi yang ingin menyampaikan sebelum kita mulai pembelajarannya? Nggak ada ya? Nah, pembelajaran kali ini itu tujuan dari cerpen itu sendiri yaitu kita mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Nah, harapannya setelah kita mampu mengambil nilai-nilai yang kita dapatkan dari cerpen itu sendiri, kita mampu membuat cerpen dari budaya kita masing-masing. Nah, di sini kita akan belajar cerpen dan dikaitkan dengan CFT. Apa itu CFT? Aku itu nggak bisa kelihatan, bisa. Iya. Ayo bantu nggak, Bu? Oh iya. Oh iya, baik, ini bisa dibantu Ibu. Boleh. Bentar ya, Bu. Boleh bantu. Nah, Mungkin nanti itu bisa dilihat lagi. Ucap saja. Oh, dia nyala terus ya? Iya, udah nyata sih. Nah, kelihatan tidak? terlihat, Bu. Coba sedikit aja dibacakan oleh Ajija. CFT atau Cultural Responsive Teaching adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan adat istiadat, karakteristik pengalaman dan sudut pandang siswa sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Pendekatan ini juga melibatkan penggunaan kode perilaku kelas yang lebih sesuai dengan budaya siswa serta mengakui keunikan dan kekuatan siswa. Oke. Nah, jadi CFT di sini adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kultural, adat istiadat, karakteristik, pengalaman dan juga sudut pandang siswa. Nah, harapannya di sini dalam setiap pembelajaran itu selalu mengaitkan dengan budaya yang ada di dalam kelas itu sendiri ya. Agar apa? Agar siswa itu lebih mampu memahami dalam pembelajaran itu sendiri serta mampu mengakui keunikan dan juga kekuatan di dalam siswa itu sendiri. Kemudian, nah, manfaat dari penerapan CFT dalam pembelajaran itu sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi aktif siswa. Lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam belajar. Kira-kira kalau kita itu belajar, misalnya kita belajar cerpen, tapi kita itu mengajak siswa untuk lebih membawa budaya mereka. Cerpennya kita ambil contoh dari budaya mereka. Kira-kira mereka lebih besar nggak partisipasinya? Lebih besar, Bu. Iya, lebih besar. Itu yang dimaksud dengan penerapan CFT itu sendiri. Kemudian yaitu menghargai perbedaan individu. Jadi di dalam setiap pembelajaran itu seorang guru itu mampu melihat lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik, termasuk perbedaan budaya, gender, dan latar belakang
Jadi tidak adanya perbedaan, meskipun yang satunya dari sosial ekonominya lebih tinggi ataupun lebih rendah, di dalam kelas itu tidak nampak, semua disamakan. Jadi membuat siswa lebih nyaman dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan hubungan yang positif antara guru dan siswa. Nah, meningkatkan hubungan antara guru dan siswa itu mampu memberikan perhatian keragaman budaya siswa yang menciptakan lingkungan itu lebih inklusif. Jadi ketika udah ada guru tuh siswanya suka menyapa di dalam kelas. Misal telat juga dia memberikan salam kepada guru, maaf ya saya telat. Oh silakan. Seperti ada penyampaian seperti di depan gerbang itu, dia lebih dekat gitu loh hubungannya antara guru dan juga peserta didik. Jadi tidak hanya sekedar oh di kelas doang kita kenal, tapi tidak. Jadi di dalam lingkungan belajar di luar kelas pun juga bisa berinteraksi kepada guru. Sampai di sini paham? Paham. Nah, di sini ada perbedaan CRT dengan konvensional. Jadi kalau pendekatan CRT itu tadi kan pembelajaran yang memperhatikan budaya dan latar belakang peserta didik. Kalau konvensional itu mungkin sekedar kita itu belajar hanya menyampaikan materi, tapi tidak terlalu jauh untuk saling mengetahui budayanya yang harus disampaikan di mana, pendekatan budaya dan juga pelajaran agar mudah difahami juga bagaimana, kelasnya lebih nyaman juga bagaimana, itu tidak ada. Tapi kalau di CRT itu lebih ke apa ya, pendekatan kepada peserta didik, baik dari segi keterampilan, nilai dan sikap itu lebih dekat. Jadi apa-apa setiap materi itu didekatkan kepada kultural mereka. Paham atau tidak? Paham, Bu. Lanjut ya. Kemudian ada tujuannya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana peserta didik merasa diakui, dihargai dan juga didukung proses pembelajarannya. Karena apa? Karena di dalam pembelajaran itu ketika kita memiliki batasan, kita guru, kamu peserta didik, maka pembelajaran itu akan monoton, sekedar mendengarkan dan juga menyampaikan. Tapi kalau di CRT sendiri itu tidak, mereka itu lebih dekat, lebih mengajak peserta didik untuk lebih jauh, lebih apa ya, untuk mereka yang menjadikan posisi kita gitu, bukan kitanya yang sekedar menyampaikan materi terus mereka mendengarkan, tidak, tapi mereka lebih diajak untuk belajar. Kemudian yang kedua, pendekatan ini juga untuk membuat pembelajaran lebih relevan bagi siswa. Karena apa? Mereka dapat melihat nilai dan konten akademis yang mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Jadi ibu harapkan dari pembelajaran cerpen nanti kalian mampu membuat cerpen, tidak usah jauh-jauh dari karangan kalian, ambil aja dari sekitar kalian. Mungkin kegiatan yang ada di sekolah ataupun budaya yang ada di khususnya Indramayu ini, kemudian kalian buat cerpen. Nah, ini di sini ada dampak positif penerapan CRT. Yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Diharapkan dari penerapan ini, siswa lebih tinggi partisipasinya dalam pembelajaran karena mereka lebih diajak belajar dari kultural mereka, budaya mereka sendiri. Jadi mungkin tanpa mereka bingung-bingung, mereka sudah paham oh budaya kita seperti ini, dan nanti dikembangkan lagi di dalam cerpen. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Apa yang dimaksud di sini adalah bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana siswa merasa diakui, dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah partisipasinya meningkat dalam belajar, kemudian mereka merasa dihargai, diakui dari setiap karya mereka. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan hubungan antara guru dan siswa. Jadi diharapkan juga guru dan siswa itu memiliki ikatan yang erat ketika pembelajaran. Tidak hanya sekedar penyampaian materi, tapi diharapkan juga mampu memahami lah kebutuhan siswa, kepintaran siswa itu selalu sampai mana, seperti itu. Nah, simpulan di sini ada simpulannya yaitu diharapkan dari pendekatan CRT ini dalam pembelajaran dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana siswa merasa diakui, dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran. Sampai di sini mampu dipahami? Paham, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan?
bilang bahwa nanti cerpennya itu bebas kami yang tapi dikaitkan dengan kebudayaan Indramayu gitu ya Bu. Iya. Nah mungkin kalau saya nanti akan bikin cerpen yang berkaitan dengan legenda terciptanya Indramayu, ibu kota Indramayu. Iya, bagus sekali. Ya. Kalau enggak saya juga ingin bikin cerpen yang berkaitan dengan nelayan karena kan Indramayu ini juga banyak nelayannya Bu. Jadi ya sepertinya itu menarik menurut saya Bu. Nah, baik banget. Betul sekali. Jadi nanti kan di sini kan domisilinya tidak semua dari Indramayu ya. Jadi ada yang dari Sumedang. Jadi ibu tidak memaksakan. Jadi kalau kalian belum terlalu jauh mengenal Indramayu, jadi nggak apa-apa membuat dari budaya kalian sendiri apa sih yang ada di Sumedang. Nanti bisa saling memberikan hal-hal baru bagi temannya. Ya Bu. Bisa dilihat diperhatikan di depan. Bisa Bu. Di sini ada contoh cerpen yaitu berjudul dengan Raden Arya Wilawodra. Kalian tahu nggak kira-kira siapa ini? Nggak tahu Bu. Nah, jadi Raden Arya Wilawodra ini adalah Raden pendiri Indramayu. Ya benar sekali. Di sini ibu akan memberikan penugasan untuk kalian semua. Dibuat 3 kelompok ya. Ya Bu. Iya. Jadi di sini nanti akan ada selembar kertas. Di sini nanti dalamnya adalah contoh cerpen yang berjudulkan Raden Arya Wilawodra. Kemudian kalian berdiskusi dan mengerjakan LKPD yang ada di bawahnya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup nggak? 20 menit Bu. Bener ya, 20 menit selesai ya? Putar Bu duduknya Bu. Iya, bergabung ya. Ya. Bergabung. Dibaca dulu, diperhatikan dengan bersama, lalu dikerjakan LKPD-nya. Oke Bu. Kalau tidak ada yang dimengerti bisa ditanyakan ke ibu ya. Siap Bu. Kalau untuk yang nanti itu ini ya dari pengalaman saya ini kan dia dari Indramayu dari sampai lagi terus kemudian kalau misalkan menurutku nih di dalam cerpen ini dia mengandung unsur-unsur yang menarik sih dari segi sejarah dan sebagainya itu cukup bagus, penyampaiannya juga bagus dan juga tidak berbeda-beda cerpennya gitu. Oke. Dah sepakat. Ibu akan memberikan tugas tambahan karena kalian tadi sudah belajar apa itu cerpen, sudah mampu mengidentifikasi. Nah, ibu akan memberikan penugasan yaitu kalian membuat cerpen. Di pertemuan ini, ibu persilahkan kalian membuat kerangka dari temanya, isinya, dari cerpen yang akan kalian buat nanti. Itu individu kan Bu? Ya, individu. Nah, sekarang di sini kalian buat kerangkanya dulu ya. Mungkin dari temanya apa, kemudian nanti isinya seperti apa. Nanti ibu akan, karena ini waktunya mepet, nanti mungkin 1 ataupun sampai 3 orang ibu suruh maju, suruh menyampaikan cerpen yang akan dia buat nanti. Ya Bu. Iya, paham? Paham Bu. Paham Bu. Silakan dibuat dulu kerangkanya. Ya Bu. Jangan sampai dikerjakan. Ya Bu. Mau ini apa aja? Temanya kayaknya budaya Bu. Budaya Indramayu. Iya, budaya namanya kan banyak tuh ya. Ada macam-macam. Kayaknya mau legenda buah mangga boleh Bu? Iya, aku juga mau bikin itu. Kenapa? Kalian cari mangga. Iya. Suka mencuri mangga. Aku ya. Iya. Bu boleh lihat handphone nggak? Boleh buat referensi. Iya. Ada referensi aja ya, nanti kalian sendiri. Oke Bu. Cerpen. Cerpen. Kalian udah pernah bikin cerpen sebelumnya? Sudah Bu. Ini ada cerpen sudah. Bu, ini ada batas paragrafnya enggak? Ada kan kemarin udah ibu jelasin kalau cerpen itu seperti apa. Masa cerpen kalian bikin seperti novel kan tidak. Iya betul. Jadi masih ada batasannya, ada aturannya. Iya, berapa Bu? Terserah.
Sudah Bu. Ella sudah. Udah. Teresa udah selesai. Dicek lagi Bu. Ya. Baik, sepertinya cukup waktunya. Ibu akan memberi kesempatan kalian yang ingin membacakan hasil kerangka cerpen kalian. Siapa yang mau maju? Mas Tresna Bu, siap Bu. Oh baik, silakan Tresna. Anas mau tanya. Jangan gitu dong. Oke, dong. Nanti ibu kasih nilai bebas gitu. Oke. Kayak aku seperti ini. Baik Bu. Ini saya juga menjelaskan rangka dari cerpen saya Bu. Iya. Jadi karena saya juga asli Indramayu, saya ingin membawakan cerpen. Sebentar. Ya. Ayo yang lain bisa diperhatikan. Ya Bu, bisa Bu. Ibu sendiri. Saya akan menunjukkan cerpen yang dia berkaitan dengan nelayan Bu, karena kebetulan saudara saya juga dari nelayan. Nah, jadi di dalam cerpen ini saya menceritakan seorang nelayan yang dia itu terombang-ambing di lautan sampai akhirnya dia menemukan suatu pulau di Tati utara Indramayu ini, bukan Indramayu juga batasan dengan laut ya Bu. Nah, dia menemukan pulau di suatu lautan di Indramayu ini, kemudian dia menetap di sana. Nah, tapi ini ceritanya kan agak imajinasi Bapak ya Bu. Iya, Bapak. Ya, baik. Nah, setelah itu setelah beberapa lama dia kembali ke Indramayu lagi. Nah, setelah sampai di Indramayu, karena keluarganya sudah lama tidak melihat dia, akhirnya dia malah dinyatakan bahwa dia sudah meninggal, tidak meninggal keluarganya. Sehingga ketika dia pulang ke Indramayu lagi, keluarganya kaget bahwa kamu masih hidup, padahal kamu kan sudah berbulan-bulan tidak pulang ke sini lagi. Terus keluarganya menceritakan, terus dia menceritakan kepada keluarganya bahwa saat dia berlayar di laut Indramayu, dia itu terkena badai, kemudian kapalnya rusak dan dia terombang-ambing selama 3 hari di lautan, dan dia akhirnya menemukan sebuah pulau. Nah, ternyata di sebuah pulau itu banyak sekali hewan-hewan yang aneh. Nah, kemudian karena dengan pengetahuan dia sudah berbulan-bulan di pulau tersebut, dia bawalah beberapa hewan-hewan tersebut ke Indramayu. Nah, hewan tersebut diantaranya seperti ada burung berwarna biru, kemudian lobster, namun lobsternya besar dari lobster biasanya. Kemudian ada juga ikan, namun dia bisa berbicara juga ikannya itu. Nah, itulah dari situ dia terkenal. Namun karena dia terkenal, banyak orang yang tidak suka dengan dia. Pada akhirnya orang-orang mencuri dia, dan juga di akhir ceritanya nanti Bu, pulau tersebut menghilang dikarenakan keserakahan oleh masyarakat pesisir yang menginginkan harta karun di pulau tersebut. Itu sangat bagus sekali ya. Boleh tepuk tangan ya. Ya, sama-sama boleh tepuk tangan ya. Tadi mendengarkan nggak Jinja? Iya Bu, Ella juga benar. Tadi apa temanya? Ella, apa tadi temanya? Ayo, Pak. Nelayan. Nelayan. Tadi tuh Mas Lesnya tuh menceritakan nelayan. Jadi tema itu diambil sesuai banget dengan orang-orang di sini yang tampilnya di pinggir laut, pasti banyak nelayan. Ada lagi? Tidak ada ya? Ini cukup kan ya? Baik, karena waktunya sudah mau selesai, Ibu rasa cukup dan pembelajaran kali ini sudah mampu dipahami untuk kalian, mampu mengidentifikasi, mampu membuat rancangan dengan sebegitu baiknya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau merefleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, baik dari materi, cerita, cerpen sendiri ataupun pembelajaran yang membuka CFT, apa yang sudah kalian dapatkan? Ayo, cuma tangan yang bisa menjawab. Saya Bu. Baik, Aziza, silakan. Baik Bu, pembelajaran hari ini yang saya dapatkan yang pertama yaitu pembelajaran berbasis CRT, di mana CRT ini pembelajarannya berbasis kultural. Iya, kultur atau culture aja Bu. Jadi pembelajarannya bisa mengambil dari budaya atau kultur di daerah kita. Misalnya kan hari ini Bu pembelajaran cerpen. Nah, saya itu mengangkat tentang nantinya buah mangga
kelas di Kota Indramayu. Ya, bagus sekali. Jadi kurasa Aziza juga cukup sudah paham ya. Iya. pembelajaran hari ini. Ada lagi? Mungkin saya Bu. Silakan. Nah, jadi kan kalau CRT ini kan dia berkaitan dengan budaya. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Liza juga. Ya, bagus sekali. Ini kan dia Indramayu. Nah, sedangkan saya juga kebetulan orang lokal sini. Jadi saya ingin membawakan dan juga saya ingin memperkenalkan dan juga ingin mengingatkan kepada teman-teman saya, terutama untuk yang warga Indramayu untuk tidak melupakan budaya-budaya yang ada di Indramayu. Karena menurut saya budaya-budaya di Indramayu itu budaya-budaya yang dapat menjadi tonggak sebuah sebuah suku ya Bu. Ya kalau Indramayu ini kan bisa dibilang kalau dibilang suku Jawa itu bukan Jawa, kalau dibilang suku Sunda ya Iya, bukan Sunda. benar. Jadi memang karena percampuran Iya. suku kan, jadi memang harusnya keunikan ini dipertahankan gitu. Baik. Bisa beri tepuk tangan buat diri kalian masing-masing. Yeay. Ada lagi selain Aziza dan juga Krisna? Oh, silakan ya. Kalau menurut saya Bu dari pembelajaran CRT ini kan tadi tuh yang pendekatan pembelajaran berbasis adat istiadat. Terus itu juga kan sekarang kalau misalnya kita ngeliat cerpen kebanyakan tentang cinta-cintaan ya Bu. Iya, benar Jadi sekali. karena adanya CRT ini jadi kita masih bisa apa namanya? Iya. Jadi banyak banget ya yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini. Betul, Bu. Selain cerpen, selain CRT, kita juga bisa menuangkan hasil karya kita itu tidak hanya sekedar seperti itu aja, tapi juga mampu mengambil nilai-nilai dari cerpen yang kita ciptakan nanti. Setuju Bu. Setuju, Bu. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan masuk ke pembelajaran yaitu menyusun cerpen. Tadi kan sudah kerangka kan? Iya. Jadi besok kita menyusun. Ya. Siap, Bu. Nah, karena waktunya sudah hampir mau selesai 2 menit lagi, sebelum Ibu akhiri, silakan Mas Krisna menutup dengan berdoa dulu. Baik Bu. Baik teman-teman, marilah sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, kita berdoa untuk kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga kalian semua. Apa yang sudah Ibu sampaikan, jika ada salahnya Ibu mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.